Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, kita boleh bersama-sama menaikkan doa kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
kasih Yesus, buat kasih-Mu bagi kami, buat kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Kau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami penghiburan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan akan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya firman yang kami dengar boleh menjadi berkat untuk kami, boleh menjadi kekuatan untuk kami, agar kami semakin dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Engkau urapi hati kami, Engkau urapi pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari surga kiranya turun asa kita pada pagi hari ini. Shalom. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-13 sampai 25. Saya baca secara cepat ya. Judul dari perikop ini adalah Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukaran-penukaran dihamburkan ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkara yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada
di dalam hati manusia. Amin. Saudaraku, semua orang Yahudi yang sudah dewasa dituntut untuk mengikuti beberapa perayaan keagamaan yang dipusatkan di Yerusalem, di mana Bait Allah itu berada. Paling tidak mereka akan mengikuti 3 hari raya, dan itu tertulis di dalam Keluaran pasal 23 ayat 14-17, dan salah satunya yaitu Paskah, seperti yang sudah kita baca tadi. Tiap kali suatu hari raya keagamaan itu diperingati, di Yerusalem, di Bait Allah itu penuh sesak dengan orang-orang Yahudi dari berbagai tempat, baik yang dari wilayah Israel sendiri maupun negara lain. Mereka itu ingin menunaikan kewajiban keagamaan mereka. Dan untuk itu mereka perlu hewan korban dan juga uang khusus untuk pembayaran ke Bait Allah itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana mereka harus membawa hewan-hewan dari tempat yang begitu jauh bersama-sama dengan mereka. Bagaimana mereka itu bisa mendapatkan uang khusus di negaranya untuk biaya Bait Allah itu. Nah, sebagai satu solusi, para imam sudah mengizinkan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan ibadah dari para peziarah itu yang dari jauh-jauh. Mereka diizinkan untuk berjualan di halaman Bait Allah atau di sekitar Bait Allah itu. Kita tidak tahu ya persisnya di mana dan barang apa yang dijual. Kita juga tidak tahu di area yang mana di halaman Bait Allah itu mereka berjualan. Namun di dalam Yohanes pasal 2 ayat 14-15 itu cuma dicatat bahwa para pedagang itu, mereka itu berjualan kambing, domba, lembu, burung merpati, dan penukar uang ada di tempat itu. Dari penjelasan singkat di atas itu terlihat bahwa motivasi awal dibalik praktek penjualan hewan korban dan juga uang biaya Bait Allah itu adalah baik. Nah, sangat tidak nyaman jikalau para peziarah itu membawa hewan-hewan korban itu dari tempat jauh, dan mereka mesti membawa tanpa mesti ada kendaraan yang mereka tumpangi. Ya, apalagi mereka juga kesulitan untuk mencari mata uang khusus yang diperlukan. Jadi perdagangan itu sebetulnya adalah untuk membuat praktek ibadah itu bisa nyaman. Nah, jadi apakah salah kan hal itu? Nah, ternyata saudaraku, ada satu hal yang tidak diketahui oleh mereka, yang diketahui oleh Tuhan Yesus, yaitu motivasi mereka itu. Praktek perdagangan di Bait Allah itu memang dilandasi dengan upaya membuat ibadah itu bisa menjadi nyaman. Lalu apa salahnya? Jadi intinya perdagangan itu sebetulnya motivasinya membuat praktek ibadah itu bisa menjadi nyaman.
seolah-olah ini memang tidak ada yang salah. Memang awalnya itu adalah baik. Tapi kenapa Tuhan Yesus perlu mengusir para pedagang? Nah, menurut catatan teguran Tuhan Yesus itu, yaitu karena para penjual itu telah menjadikan bait Allah itu sarang penyamun. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, semua itu dituliskan. Namun penulis Injil, sekalipun dia tahu alasan-alasan di atas, dia memilih untuk membahas dari sisi lain, dari situasi yang sama itu. Dan sisi lain itu sebetulnya tidak bertentangan, tidak kontradiktif, melainkan malah melengkapi dengan catatan-catatan Injil Matius, Markus, dan Lukas tadi. Lalu apa alasan Yesus menyucikan bait Allah itu? Nah, hal yang pertama yang saya pelajari, saya merenungkan dari ayat yang ke-17 itu, maka alasan yang pertama yaitu karena no cinta, no cinta atau tidak ada cinta terhadap rumah Bapa. Ayat 17 itu mengatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan itu tertulis di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-10 yang ditulis oleh Yohanes dalam ayat yang ke-17 tadi, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi pasti ada maksud-maksud tertentu kalau hal itu ditambahkan, karena pedagang-pedagang itu ya sebetulnya merupakan bagian dari keseluruhan ibadah Yahudi, tapi ternyata mereka itu tidak memiliki cinta. Nah, Injil Yohanes memang tidak memberikan satu informasi yang jelas mengenai bukti konkret bahwa para pedagang itu tidak mengasihi Allah. Mungkin ya sekedar memanfaatkan momen-momen perayaan itu untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya, sehingga dengan demikian memang mereka itu layak untuk disebut sebagai para penyamun. Tapi kita tidak tahu dengan pasti. Namun paling tidak kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengenal akan isi hati setiap orang. Ayat yang ke-24 sampai 25 tadi dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan Yesus bisa melihat jauh ke dalam hati seseorang. Ada sesuatu yang salah di dalam hati mereka. Rupanya para pedagang itu sibuk membantu penyelenggaraan ibadah di bait Allah,
namun mereka tidak memiliki kasih kepada Bapa. Ibadah di dalam perjanjian baru itu tidak sama dengan ibadah dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru ini ada satu perintah yang harus diterapkan di dalam ibadah gerejani perjanjian baru. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Nah, Yohanes menulis di dalam suratnya menegaskan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 dan 21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara-saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 dan 21, Yohanes menuliskan, "Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa aku berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Jadi tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya." Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 11. Nah, lalu kita membaca juga di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Yohanes mengatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang benci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15, ya. Jadi intinya saya singkat, ya. Cinoseh, cinorang, cikil, ya. Apa itu? Membenci, tidak ada kasih. Membenci, no terang, ya. Membenci itu adalah membunuh. Dan
ironis sekali ya. Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang atas maut. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Dan sesungguhnya maut sudah tidak berkuasa lagi. Dan kita bisa membuktikan itu. Karena kita mengasihi. Tetapi jikalau kita benci, dikatakan, ya, kita tidak akan menikmati kemenangan itu karena kita tetap di dalam maut. Cinose, cinorang, cikil, ya. Benci tidak ada kasih, no kasih. Benci no terang. Benci itu membunuh. Nah, hal kedua, kenapa Yesus mesti melarang mereka berjualan? Karena Tuhan Yesus sedang memberitahukan ada bait Allah yang baru dan yang sejati. Ya. Ayat 21 dan 22 tadi dikatakan, tetapi ayat 19 dulu ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu? Sebetulnya ayat 21 mengatakan, tapi yang dimaksud dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengajar bahwa tubuhnya itu adalah bait Allah dan kebangkitannya itu membuka satu ibadah yang baru yang merestorasi ibadah lama di bait Allah Yerusalem. Sekalipun ide bahwa Yesus adalah bait Allah itu baru secara jelas diungkapkan oleh Tuhan Yesus, tetapi sebelumnya sudah ada indikasi ke arah sana, di mana Tuhan menjelaskan bahwa dirinya inilah bait Allah yang sebenarnya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 secara urufiah itu dituliskan dengan jelas, dan inilah, dan firman itu menjadi daging dan bertabernakel di tengah-tengah kita, ya. Begitu juga di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-15, pasal 13 ayat 6, pasal 21 ayat 3. Nah, Tuhan Yesus juga memberitahu kepada perempuan Samaria, mengajar mereka bahwa ada era yang baru, bahwa mereka tidak lagi menyembah di Yerusalem, karena mereka itu harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Mereka itu sudah tidak terikat lagi kepada tempat tertentu. Di dalam kebenaran, yaitu berarti di dalam Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus berkata, aku inilah jalan kebenaran menuju pada kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Di dalam Wahyu, Yohanes juga menggambarkan bahwa di surga nanti tidak ada lagi bait Allah, karena Allah dan anak domba, yaitu Yesus Kristus itu menjadi baitnya. Nah, kebenaran tentang
Yesus sebagai bait Allah yang baru dan yang sejati ini merupakan satu kabar yang baik sekali bagi orang-orang Yahudi yang hidup pada saat itu juga sudah mengalami kehancuran bait Allah di tahun 70 Masehi itu. Mereka tidak bisa lagi merayakan akan berbagai hari raya keagamaan di bait Allah. Ibadah mereka itu perlu dikaji ulang, karena apa yang mereka anggap penting sudah tidak ada lagi. Dan solusinya yang perlu mereka pikirkan itu adalah mereka harus mulai mempercayai Yesus itu sebagai bait Allah yang baru dan yang sejati. Agama Yahudi memang sulit untuk bisa berjalan tanpa bait Allah secara tempat atau gedung, ya. Walaupun mereka juga pernah mengalami keagamaan yang tanpa bait Allah pada saat bait Allah itu dihancurkan oleh tentara Babel. Bait Allah telah menjadi kebanggaan mereka, menjadi identitas bangsa. Bait Allah juga menjadi sumber penghasilan atau devisa bagi para imam-imam, tapi juga penduduk Yerusalem, terutama pada momen-momen perayaan, karena dari seluruh penjuru akan datang ke Yerusalem. Nah, hendaknya bait Allah itu adalah segala-galanya bagi mereka. Jadi melepaskan semua hal itu adalah satu hal yang tidak gampang. Apalagi hal itu berkaitan dengan identitas dan kebanggaan kita. Jadi kita harus merubah pola pikir kita ketika kita menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Keberhasilan dan prestasi kita, penghasilan dan karir kita, kebiasaan dan hobi kita, jabatan dan aktivitas kita di dalam pelayanan. Jikalau semua itu menghalangi kita untuk merengkuh atau menangkap Yesus Kristus, biarlah kita mulai memandang semua itu sebagai satu kerugian dan mulai melepaskannya. Karena kita yakin bahwa tanpa Kristus itu sesungguhnya apa yang kita anggap baik dalam kehidupan kita itu hanya sampah, ya, tidak ada artinya, sampah tanpa makna. Di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8 Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Biarlah momen Paskah di tahun ini yang kena efek corona ini membuat kita itu jadi seolah-olah diingatkan dan didorong untuk menjadikan
Kristus itu sebagai pusat ibadah kita. Kita tidak lagi terpanjang kepada satu tempat. Dalam persekutuan dan ibadah bersama, kita ingin melihat Kristus itu yang dijadikan satu fokus sorotan utama karya penebusan Kristus. Tidak diabaikan di dalam setiap ibadah kita itu. Dan kita tetap ingat, Dia sudah merombak semuanya, bahwa baik yang sesungguhnya itu adalah dirinya, dan kita harus mulai fokus kepada Dia. Kita rindu supaya dimanapun, kapanpun kita berada, kita selalu memberikan diri kita ini sebagai persembahan yang hidup bagi Yesus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersembahkan satu persembahan yang hidup, ya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kita masuk di dalam ibadah yang sejati, tidak lagi terpancang kepada satu tempat, tapi kita bisa beribadah bersama-sama ada di dalam bait Allah yang sejati. Kalau kita tetap fokus kepada Yesus Kristus yang kita sembah bersama-sama di dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkaulah bait Allah yang sejati itu. Semua peraturan-peraturan, kegiatan-kegiatan di dalam perjanjian lama, persembahan-persembahan korban yang harus dilakukan di tempat-tempat tertentu, semuanya itu tidak lagi menjadi berarti setelah Engkau bangkit dari kematian itu. Karena itulah tujuan Tuhan, Engkau telah mempersembahkan diri untuk mati dan menebus kami dari kematian yang kekal. Engkau merombak akan bait Allah yang sudah didirikan bertahun-tahun menjadi satu tradisi, menjadi satu pusat penyembahan. Namun pada saat ini, ketika Engkau bangkit, Engkau telah mendirikan bait Allah yang baru, yaitu diri-Mu sendiri, agar kami pada saat ini hanya fokus kepada Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa untuk pengajaran yang indah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.